tulis. Streaming tuh bisa. Coba Oh ya. Ya, kharaja ya artinya berarti keluar. Kemudian setelah itu nanti ada namanya isi makan. Isi makan itu yang bermakna tempat. Tadi kita sering membaca kharaja ya kharaja nama kharaja bahwa kharijun wa kamu kharajun ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun artinya adalah tempat keluar. Tempat keluar dulu. Tempat keluar dari makhraj. Tempat masuk namanya madkhol. Kalau tempat misalnya apa bahasa doroba ini apa? Mukul. Tempat mukul namanya madrob. Madrob apalagi yang biasa yang terkenal. Tempat apa bahasa Arab memandang nazoro. Di tempat memandang namanya manzor, pandang. Itu. Nah, ini namanya isi makan. Jadi keluar ialah kharaja, maka tempat keluar adalah makhraj. Nah, kalau tempat keluarnya banyak, jangan begini beda pemaksanya. Mana? Alhamdulillah, kira lain yang dipikirin apa ini. Tempat keluar makhraj ya. Nah, kalau banyak tempat keluarnya nanti menggunakan disebut dengan sigot muntahal jumu, mempunyai wazan mafa'ilu. Nanti makhraj menjadi makhraj. Kayak kemarin bahasa Arabnya kunci apa? Miftahun. Berarti kalau kunci-kunci seperti ini. Berarti kalau tempat keluar artinya lama makhraj, makanya tempat keluar, seperti banyak tempat keluarnya itu disebut dengan makharij. Sebenarnya makharij. Kalau tempat keluar huruf, maka kita kenal namanya makharijul huruf. Yang artinya apa makharijul huruf berarti? Tempat keluar huruf. Seperti itu. Paham di sini ya kenapa dikatakan makharijul huruf? Kenapa bukan madkhilul huruf, tempat-tempat masuknya huruf? Jadi karena tempat keluarnya huruf. Kok banyak kan? Berarti untuk tempat artinya banyak dong. Iya. Nanti tempat-tempat keluar huruf itu ada 5. Berapa? 5. 2, 3, 4, 5. Kayak mirip amoeba ya. Tahu amoeba? Bakteri. Ya, yang pertama namanya al-jauh ya. Al-jauh. Pertama namanya al-jauh, kemudian yang kedua namanya al-halq. Al-halqu. Kemudian yang ketiga namanya al-lisan. Al-lisan. Kemudian yang keempat namanya asyafatain. Terakhir itu namanya al-khayshum. Al-khayshum. Apa yang pertama? Al-jauh. Yang kedua namanya al-halqu. Yang ketiga namanya al-lisan. Yang keempat namanya asyafatain. Kemudian terakhir namanya al-khayshum. Yang pertama yang kita bahas namanya al-jauh. Apa itu artinya al-jauh? Ya, rongga mulut atau rongga tenggorokan. Jauh, ya, itu artinya tenggorokan ya. Rongga tenggorokan adalah jauh. Al-jauh atau rongga dan tenggorokan. Al-jauh merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mat. Ya, yang pertama adalah jauh artinya adalah rongga tenggorokan.
Rongga tenggorokan. Silahkan ditulis dulu biar enak. Rongga tenggorokan. Al-hal apa al-jaub tadi apa? Tenggorokan. Nah, kemudian al-jaub ini yang keluar itu huruf mat. Yang keluar dalam al-jaub itu adalah huruf mat. Apa itu mat kemarin artinya? Panjang. Berarti huruf mat yang panjang keluarnya ada di al-jaub atau rongga mulut. Nah, atau rongga tenggorokan. Apa huruf mat itu? Alif, wawu, ya. Alif, wawu, ya. Nah, al-jaub rongga tenggorokan yang keluar dalam huruf mat yaitu alif, wawu, ya. Ya. Alif, wawu, ya. Ini yang kedua. Bukan au. Misalnya kita lihat ma. Nah di sini alif ini masih yang keluar itu dari rongga tenggorokan. Ma. Kemudian mu. Wawu yang ada di mu itu mu. Kemudian mi. Mamimu. Mamimu bukan mamiku. Nah, gitu. Oke, seperti itu untuk yang jawab ya. Ada umat itu ada 3, alif, wawu, ya. Nah, alif, wawu, ya ini contohnya yang semuanya terkumpul itu di surah Hud. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha. Contohnya adalah nuhiha. Pertama yaitu adalah apa di sini? Wawu. Kemudian ya mati adalah ya. Kemudian alif. Nuhiha. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, apa bedanya alif dengan hamzah? Saya pernah belajar alif hamzah. Tadi katanya alif, wawu, iya. Terus hamzah itu apa? Bukannya hamzah itu mirip alif, sama-sama punya tangga. Sama-sama punya tangga. Apa bedanya alif dengan hamzah? Bahasa lainnya ya. Alif itu tidak mempunyai harokat. Kalau hamzah itu yang mempunyai harokat. Nah, kalau saya bilang seperti ini, alhamdulillah. Nah, nah di sini ada apa? Hamzah apa alif ini? Alif. Alif apa hamzah? Alif. Alif. Kenapa dikatakan alif sebagai alif? Karena dia berharokat. Kalau alif hamzahnya hamzah. Ini adalah hamzah. Kenapa dikatakan hamzah? Karena dia berharokat. Kemudian contoh selanjutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ini iyyaka. Ini alif apa hamzah? Hamzah. Kenapa dengan hamzah? Karena dia berharokat. Ini alif apa hamzah? Alif. Kenapa dengan alif? Karena dia berharokat. Simpel. Alif dan hamzah bedanya adalah kalau si alif dia itu nggak mempunyai harokat.
nggak hidup, nggak bisa difathah domah kasrohkan, nggak bisa. Kalau si Hamzah gimana? Bisa dia diharokatkan, bisa difathahkan, bisa didomahkan, bisa apalagi dikasrahkan dan seterusnya. Pilihan Hamzah. Berarti di sini jauh ini yang masuk itu adalah alif bukan Hamzah. Alif wawu ya. Artinya apa nih? Wawu mati. Berarti wawu yang di sini itu keluar dari jauh. Keluar dari jauh. Kemudian ha itu keluar dari jauh. Kemudian yang kedua adalah al-halaq. Al-halaq atau ditulis dulu. Yang kedua namanya al-halaq, tenggorokan. Kalau tadi itu rongga tenggorokan, sekarang itu adalah tenggorokan, yaitu al-halaq. Al-halaq artinya tenggorokan. Tak dektein aja lah ya, insya Allah bisa. Lo Kahfi nulis lo. Ya. Al-halaq artinya tenggorokan yang kedua. Nah, nanti yang keluar di tenggorokan ini adalah 6 huruf. Yang keluar di tenggorokan ada 6 huruf. Pertama hamzah, ain, ghain, kemudian ha, kha, ha. Dikenal sebagai huruf izhar ini kan? Izhar hal, izhar halqi, makanya dia keluar dari al-halaq. Nah, izhar itu artinya jelas, al-halaq itu tenggorokan, maksudnya dia keluar jelas di tenggorokan. Hurufnya ada 6 yang keluar di tenggorokan: hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha. Kemudian nanti al-halaq alias tenggorokan, ini tenggorokan yang enggak tenggorokan ya. Tenggorokan sini. Siapa? Si Mahdi. Nggak boleh gambar manusia kan? Gambar ini boleh. Nah, jadi leher. Nah, inilah ya. Kan. Anggap tenggorokan. Tenggorokan itu di sini. Apa bedanya tenggorokan dengan kerongkongan? Ada yang tahu? Kalau ketika menyembelih, kita harus menyembelih dua. Dua ininya terputus. Dua apa namanya? Loh, Izudin mana? Sakit tadi. Dua ini yang disembelih ya, dua pipa. Menyembelih ayam ya, pernah menyembelih ayam di sini? Enggak nyembelih ayam, pernah nyembelih ayam? Nah, itu yang disembelih itu apanya yang harus terpotong? Itu nenek saya mau mati juga tahu itu lehernya mau begini. Tapi maksudnya itu apanya yang terputus? Boleh nggak? Kan lehernya nggak terputus tuh. Berarti apa yang terputus di sana? Kerongkongan sama tenggorokan. Kerongkongan sama tenggorokan itu harus terputus. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kerongkongan sama tenggorokan apa bedanya? Bedanya yuk. Kan harus dua yang, kalau nggak dua-duanya ini terpotong, maka nggak sah ininya si ayam tadi. Berarti matinya jadi bangke, haram dimakan. Seperti itu. Si ayam. Nah, bedanya tenggorokan dengan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu tempat keluar masuknya makanan. Ketika si Abian makan tadi, makan kacang sama nasi, tambahin sambal cuma 1 sendok, cuma makan. Nah, ketika dia nelen, masuknya ke kerongkongan. Kalau masuknya ke tenggorokan, keselak langsung. Apa pernah lihat orang keselak kan?
Itu artinya itu makanan itu salah masuk ke tenggorokan, langsung dibuang sama paru-paru. Makanya dia itu batuk. Hu. Taruh di sini di kerongkongan. Itu tempat keluar masuknya makanan. Itu sebutan kerongkongan. Kalau tenggorokan, tempat keluar masuknya udara. Nah, kalau si kerongkongan itu mazhabnya langsung ke lambung. Mazhabnya langsung masuk ke lambung. Kalau si tenggorokan keluar mazhabnya ada di paru. Nanti kalau ada ini enak kita di sini tapi nggak ada proyektor. Dilihat bagaimana perbedaan kerongkongan dengan tenggorokan. Kita kembali ke laptop. Tadi tenggorokan ya, berarti tenggorokan itu tempat keluar masuknya udara. Ya, udara. Bukan tempat masuknya makanan. Gimana nanti udara ini? Makanya ketika kita hirup udara, itu bukan masuk ke kerongkongan. Kalau masuk ke kerongkongan masuk angin. Kalau masuk ke kerongkongan si angin, maka disebut dan masuk angin. Makanya ketika orang sendawa itu air yang udara yang ada di lambung itu keluar. Tapi kalau tenggorokan itu tempat keluarnya angin, udara. Berarti kalau makanan masuk ke sana keselak. Nggak ada makanan masuk ke tenggorokan, keselak langsung. Dia itu keselak. Nggak percaya coba aja. Nggak keselak. Makanya sering kita mengatakan, Ustadz saya masuk angin, Ustadz berarti banyak udara yang masuk ke kerongkongannya. Nah, apa seperti ini? Nah, masuknya ke tenggorokan. Nah, yang disinggung itu tenggorokan. Nanti dicek ya. Beda kerongkongan dan tenggorokan, lihat di ininya, di apa namanya? Di gambar. Kita langsung menyingkat waktu. Al-halak itu tenggorokan, yang keluar itu adalah hamzah, ha, ain, goin, kha. Ya, nanti di tenggorokan ini dia itu dibagi menjadi 3. Ada tenggorokan paling bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Di sini, di sana, di sini. Ada 3. Inilah gambarannya ya. Saat sini. Dari yang 6 ini, yang keluar di paling bawah itu ada 2. Apa? Hamzah, ha. Itu yang keluar. Makanya hamzah, maksudnya hamzah, bukan hamzah, hamzah. Sama ha. Kemudian di tengah-tengah si ketenggorokan si halak ini, yang keluar di sini adalah ain. Ya, itu yang keluar. Makanya ain. Ya. Ain sama bo yang keluar di tengah. Kemudian yang keluar di mana? Atas itu adalah sama ha sama kho. Yang keluar di atas itu adalah ha. Ya. Oh, kebalik. Yang keluar di tengah itu ha sama a. A sama ha. A sama ha. Kalau ini adalah poin sama kho. Tenggorokan paling bawah yang keluar itu adalah hamzah sama ha. Kemudian tenggorokan yang paling tengah yang keluar adalah a sama ha. Kemudian itu tenggorokan paling atas yang keluar adalah kho sama go. Ya, go. Makanya kalau kita mengatakan kho di sini tuh kayak ada bergetar di sini. Kho. Go pasti bergetar di sini. Go. Kalau ha di sini ada bergetar. Ha. Enggak bergetar di sini, yang bergetar di sini katanya. Berbahasa apa itu? Ha sama apa? A. Tuh, bergetar di sini. A. Iya. Apa yang Anda bilang itu kemarin? Unta. Sispir. A di sini. Nah, kalau hamzah itu di sini. Jangan terlalu di sini hamzahnya. Dia baru makan lagi kan? Katanya langsung mampus lah ini kan? Ya. Ha sama a. Ya. Kok mau Bang Isa Sabili ini mau mati laptopnya.
Ya, H sama H, A. Ya, A sama. Oke, kita lanjutkan. Al-lisan. Al-lisan itu siapa apa yang keluar hurufnya banyak. Banyak sekali. Yang pertama yang keluar adalah ko. Di mana dili? Lisan. Ko. 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 Kemudian kap. Wish. Ja, oke. Kemudian bo, kemudian la, nun, ro, ta, da, to. Kemudian habis itu sa, za, so, sa, za, zo. 18. Gimana? Bisa nyebut? Sekali lagi. Kof, kaf, ya, syaja, do, lam, nun, ro, ta, da, to. Ta, da, to. Dal maksudnya ta, dal, to, sa, za, sod. Sin. Sa, za, so. Kemudian sa, za, zo. Ra. Kemudian za sama zo. 18. Pokoknya 18 banyaknya. Tak tulisi. Gimana nulisnya tapi kepanjangan itu? Ya. Coba di sini apa pertama tadi? Kaf, terus ya, sya, ja, go, lam, apa? Lam, terus nun, ro, ta, da, to, terus sin, fi, za, sod, terus da, zo. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara ngapalnya nanti tak ajarin bang siang ngapalnya ini. Kenapa nggak berurut? Ya, kita tahu. Kemudian yang keempat setelah alisan apa syafatain? Apa syafatain? Bibir. Kalau lisan itu artinya apa tadi? Lidah. Berarti antara lidah, apakah di dalam lidah ini?
Nah, syafatain itu artinya bibir, dua bibir. Kemudian isim tasniyah. Kalau satu bibir bahasa Arabnya syafatun. Kalau dua bibir syafatain atau syafatan. Dua bibir. Berarti huruf itu keluar di antara dua bibir. Iya. Ada berapa huruf yang keluar dari sini? 4. Ba, fa, terus ba, fa, mim, waw. Ba, fa, mim, waw. Ba, fa, mim, waw. Ba, fa, mim, waw. Itu yang keluar. Syafatain itu yang keluar itulah ba, fa, mim, waw. Nah, terakhir al-khayshum. Apa di al-khayshum? Rongga hidung. Kalau di Jawa itu sering kita kalau udah hidungnya ini nyumbat pakai namanya gurah. Apa bahasa di sini itu gurah itu? Gurah, masukin madu di hidung, sakitnya luar biasa tuh. Madu, jeruk nipis, apalagi namanya lagi tuh. Biasa orang-orang yang mau tilawah itu biasa pakai gituan. Gurah kalau bahasa ini ya, bahasa Jawa itu gurah. Kalau bahasa sini apa? Enggak pernah ada yang menaklikin. Hah? Apa? Gurah juga. Oh iya, gurah berarti bahasa Indonesia nya gurah ya. Masukin madu kalau nggak percaya ya, masukin madu. Sampai keluar semua isi dalam tenggorokan tuh keluar dia. Itu bahasa halusnya. Nah, kalau bahasa kasarnya apa? Semua ingus-ingus keluar di sini, di hidung. Coba aja nanti dulu kita di pondok itu sekali berapa bulan ya pakai gurah itu menyehatkan tuh, meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi yang lakuin itu yang profesional. Jangan coba-coba. Atau Setiogi pakai madu katanya, habis madu jeruk nipis. Dipakai jeruk ini, jeruk sambel itu yang pakai nyambel itu, apa namanya jeruk limau. Oh, masih ini kayaknya masih jasanya. Nah, itu dipakai langsung. Lah kok begini panas katanya. Ternyata di madunya itu madu pahit itu yang dipakai. Sini. Jadi diusahakan yang ahli. Ada sini yang ahli, ada gurunya kalau itu anak belum bisa. Itu yang bergurah-gurah itu. Biasa yang tilawah, yang merdu-merdu suaranya biasa pakai itu. Kalau dulu kita di Lombok itu pakai ini, pakai tebu dibakar. Tebu yang itu batang tebu itu dibakar. Nah, setelah itu nanti kalau udah mulai kecoklatan hitam, itu kita ini minum nih airnya. Dimakan tebunya kan, habis air itu diminum. Oh, itu beda rasanya. Nah, tapi lebih ini itu gurah itu lebih sangat berdampak itu gurah. Kenapa sangat berdampak gurah itu? Karena semua lendir itu keluar. Jadi enak plong rasa ini kita. Napas kita itu plong. Makanya bagi antum yang suka tilawah, yang merdu-merdu suaranya, pakai gurah. Jadi belajarnya di ini aja Al-Mukarram, Al-Alim Al-Allamah Syekh YouTube atau Syekh Google. Hafizahullah Ta'ala. Kemudian Al-Khayshum itu ada apa? Artinya rongga. Yang keluar itu di sana gunnah. Gunnah yang keluar di situ. Yaitu di Khayshum. Itu aja. Kita simpulkan ya. Yang namanya makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 5. Satu namanya al-jawab, yang kedua namanya al-halaq, ketiga namanya al-lisan, keempat syafatain, kelima adalah al-khayshum. Kemudian al-jawab itu artinya rongga tenggorokan yang keluar di sana huruf mat semua. Alif, waw, ya. Tempat keluarnya kedua namanya al-halaq, itu tenggorokan yang keluar di sini seluruh huruf izhar halqi. Apa saja hurufnya? Hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha. Kemudian al-halaq ini ada 3 tempatnya, ada yang paling bawah, tengah, atas. Yang paling bawah yang keluar adalah hamzah sama ha. Kemudian yang keluar di tengah namanya ain sama kha. Kemudian yang atas adalah ghain, ain, ha, kemudian ghain, kha. Kemudian al-lisan yang keluar itu ada 18, enggak usah disebut ya, 18. Kemudian asyafatain yang keluar ada 4. Bab apa? Kalau mau disingkat gimana singkatnya ini? Babmu itu. Map.
bam. Pokoknya inilah ba. Ya. Al khayshum itu guna. Ustaz cara ngapalin ini gimana kan? Cara ngapalinya adalah hafalin yang ini sama yang ini sama yang hafalin yang ini sama yang ini. Sisanya pasti itu. Itu cara ngapalnya. Hafalin huruf mat udah hafal ya. Alif waw ya. Kemudian huruf al-hal insyaallah 6 izal halki saya hafal izal halki. Za ha kha ain win ha. Kemudian sehabis itu lupakan alisan, kita ke mana? Al asyafatain yaitu ba mau. Ba apa? Ba fau kan gitu. Ba fau berarti bau fau. Ba fau. Ba pa mim wah wow. Kalau khaisyum kan gunah saja. Berarti sisanya itu adalah huruf alisan. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen kayak ngapal hakiki, huruf IPA hakiki ada 15. Yang gue usah dihafalin 15. Apalin yang idgham bi gunnah, izhar halki. Nah, nanti sisanya pasti dia. Ya, itu untuk makharijul huruf. Kemudian nanti kita ke sifat-sifat huruf. Waktunya tapi ini masih panjang. Udah ya ini atau ditulis dulu? Udah ditulis? Udah ditulis? Sidik. Hasan, aina Hasan? Udah ditulis? Oke, ini berarti di ini ya, di saja. Nah, di sini ke sifat-sifat huruf. Setelah makharijul huruf kita ke awsaful huruf. Awsaful huruf. Sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Oke. Nah, sifat-sifat huruf ini dibagi menjadi dua. Huruf yang tidak mempunyai lawan, kemudian huruf yang mempunyai lawan. Huruf yang mempunyai lawan itu menjadi dua. Yang punya lawan seperti apa? Barcelona. Yang tiada lawan adalah ya, yang nggak ada lawan. Pendukung yang paling sulit di debat adalah pendukung Real Madrid karena kalau udah mulai ke pojok jawabannya cuma satu, 15 UCL. Nggak bisa berkata-kata orang terus. Ya, sifat yang mempunyai lawan yang pertama adalah hamas, lawan sifatnya jahar. Hamas lawan sifatnya adalah jahar. Hamas bukan hamas ya, hamas. Hamas lawannya adalah jahar. Pertama, hamas adalah apa itu hamas? Nah, kan begitu pertanyaannya. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Disebabkan terbukanya dua pita suara.
Oke. Dah. Pokoknya bahasa lainnya tuh samar lah ya, huruf itu samar karena terbukanya dua pita suara. Hamas itu mempunyai huruf ada 10. Fahatsahu syahsun sakat. Fahatsahu singkatannya ini ya. Hamas ini mempunyai 10 huruf. Yaitu fahatsahu Fahatsahu syahsun sakat. Maksudnya hurufnya ada 10. Pertama adalah fa, kedua adalah ha, ketiga adalah sa, keempat adalah ha, kelima adalah sya, keenam adalah kho, kemudian yang ke berapa? 7 sod, kemudian sin, kaf, ta. Fahatsuhu syahsun sakat. Udah dipelajari tadi di ini belum? Di mana? Matan Tuhfah belum? Ya. Itu disebut dengan apa tadi? Sifat huruf yang mempunyai lawan. Hamas. Hamas itu mempunyai huruf ada 10. Apa saja tadi? Fahatsuhu syahsun sakat. Terus habis Hamas lawannya si Jahar. Kalau Barcelona lawannya Real Madrid, kalau Hamas lawannya adalah Jahar. Kalau kebaikan lawannya kejahatan, Firaun lawannya adalah Musa, Messi lawannya adalah Ronaldo. Bukan wasit. Ya. Dan tersinggung. Messi lawannya adalah wasit. Ronaldo lawan wasit ya? Ya pakai gitulah. Ya. Dikatakan kalau Messi itu emang bakatnya dari lahir. Kalau Ronaldo itu bakatnya dibuat sama dia. Ya, kenapa dibuat sama dia? Dia rajin lari, rajin ini, maka dia itu kuat. Kalau Messi emang udah sejak dia masih dalam kandungan, mungkin waktu nendang ibunya itu mungkin tendangan misang nih. Ada tendangan misang kan? Iya. Mungkin ketika ibunya ditendang-tendang kayaknya gimana itu. Makanya cara untuk mengetahui nanti punya adik masih dalam kandungan, coba Bu tendangannya gimana? Kalau tendangannya misang berarti itu hebat main bola nanti. Gitu. Enggak juga. Ya, kalau Jahar itu hurufnya berapa berarti? Selain dari yang 10 tadi. Berapa banyak huruf hijaiyah? 28. Berarti huruf Jahar itu ada 18. Sebutin ya, enggak usah selain itu aja. Jadi 28 itu sebutin. Berarti huruf Jahar itu alif, ba, ta dan seterusnya. Itu adalah huruf dari Jahar. Hamas itu berarti disamarkan ini fa, ha, tha, ha, sya, kha. Maksudnya disamarkan di sini itu enggak terlalu jelas keluarnya. Jadi kayak suara ular biasanya dia. Nah, kalau ularnya lagi ini ada ha gitu. Ha. Nah, kemudian ta, seperti itu. Sa, ka, ca. Nah, gitu. Kayak ada suara ularnya. Jahar itu enggak ada ularnya. Masa ada ba ada ularnya enggak ada. Habis itu syiddah kedua ya, setelah hamas sama jahar ada namanya syiddah, lawannya adalah raukhah. Tapi mungkin itu ya kita tulis saja ya. Syiddah lawannya adalah rokhawah. Syiddah lawannya rokhawah. Dua syiddah. Syiddah lawannya adalah rokhawah. Ini artinya samar.
jelas. Hurufnya 18. Apa? Jelas. Tinggal dibalik aja tadi. Kalau yang hamasatnya apa? Samarnya suara pada pendengaran disebabkan oleh terbukanya dua pita. Dua pita suara. Berarti kalau jahar artinya apa? Jelasnya suara pada pendengaran disebabkan oleh terbukanya dua pita suara. Masalahnya itu sama jelas lah ya, sama jelas. Al-Syiddah sama Rokhawah. Oke. Syiddah adalah syadada, apa lagunya, lagu Mesir itu lagi viral di TikTok. Syadada syah, yang itu loh. Na 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 la 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 la. Ada pernah dengar itu? Loh, berarti bukan ahli ini ya. Ahli kitab semua nih berarti ya. Jangan ahli kitab, bahaya ahli kitab. Ahli kitab ada berapa? Dua, Yahudi sama Nasrani. Amin, ya paling gini suara amin itu. Oh, ahli kitab. Di Al-Quran apa? Ya ahlal kitab. Nah, itu artinya Yahudi dan Nasrani itu. Ya, syiddah. Syiddah itu artinya tertahannya aliran suara. Tertahan. Berasal dari kata syadda. Ya syuddu. Nah, makanya bahasa Arab dari bendungan itu namanya syaddun. Artinya telah bendungan, menahan air. Tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makharijul huruf, makhraj. Tertahannya aliran suara diakibatkan karena tertutupnya makhraj. Tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj huruf. Atau tak tulisin aja, nanti jelaskan sama ini karena waktu kita sebentar lagi. Syiddah lawannya adalah rokhwah, kemudian yang ketiga isti'lah lawannya adalah istifal. Nanti ingatkan ya, nanti besoknya dijelaskan ini ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi isti'lah. Lawannya adalah istifal. Bukan istighfar, istifal. Yang keempat adalah idbaq lawannya infitah. Idbaq kok lawannya adalah infitah ya. Idbaq lawannya infitah. Nah, kemudian yang enggak ada lawan, masih enggak ada lawannya. Yang pertama adalah Madrid. Sofir namanya Sofir. Kemudian yang kedua adalah kolkola. Banyak sebenarnya, nanti kita singkat aja lah ya. Yang ketiga lid. Yang keempat adalah gunah. Kolkola saja. Kolkola. Idbaq infitah. Ada kita jelaskan aja lah ya sampai habis ya. Oke, bismillah. Syiddah tadi kita main cepat. Tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makharijul huruf. Nanti hurufnya ada 8. Istilah ada 8. Karena tadi sudah ada 8. Yaitu ajid pertimbakan. Ajid pertimbakan. Ajid pertimbakan.
Tinggal kan aja, tinggal ditulis alif, hamzah, jim, dal, kop, tot, ba, kaf, ta. Ajin penting bakat. Nah, sisanya itu adalah rokhawah. Berarti kalau 8 banyaknya, berarti banyak huruf rokhawah ada 2, Bu. Kemudian isti'la lawannya istifal ya. Isti'la adalah rokhawah, berarti apa artinya rokhawah? Kalau syiddah artinya apa tadi? Syiddah artinya tertahan. Berarti nanti kalau rokhawah artinya mengalir. Apa yang mengalir ya? Dengan jelas masuk mengalirnya apa tadi? Berarti kalau tertahannya aliran suara, berarti nanti mengalirnya mengalirnya suara pada tempat keluarnya itu rokhawah. Ini artinya tertahan. Oke. Kemudian isti'la ya. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit huruf. Isti'lanya dia naik. Naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Naiknya suara ke langit-langit mulut karena ketika mengucapkan hurufnya. Bukan karena naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Istifal artinya apa berarti? Turunnya berarti. Tapi tidak naik ya, coba sudah naik. Istifal. Nanti isti'la mempunyai 7 huruf. Ingat Ronaldo ya. Isti'la disingkat khusam dokin hifz. Ustaz bilang afadhal. Kirain mau naik nih. Betul. Khusam doktin qos. Berarti hurufnya ada kho, so, do, go, to, to, zo. Khusam doktin qos. Berarti 7. Berarti di sini istifal hurufnya ada 2. 1. Ya. Istilah gampang, hurufnya ada berapa? Ingat Ronaldo. Ini Ronaldo kan selalu naik nih. Berarti istilahnya naik. Karena idbaq ya, artinya terkumpulnya suara di antara lidah. Terkumpulnya suara di antara lidah. Ingat terkumpul artinya ya. Terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf. Suara di antara lidah dan langit-langit. Habis waktunya. Suara di antara lidah dan langit-langit. Nanti hurufnya adalah doto, doso, ada 4. Do, so, kemudian doso. Makanya kita selalu mengatakan apa? Bo, coba. Kalau baca do pasti ngumpul dia di sini. Do, gitu. Kemudian so, kemudian to, kemudian zo, dan seterusnya.
Nah, berarti kalau inti apa tadi? Lawannya idbab, infitah, berarti artinya apa itu? Tidak terkumpul ya, enggak kumpul. Tadi hurufnya ada berapa? 20. Apa saja 24 itu tulis saja selain ini do, so, seperti itu. Nah, besok kita ke sifat yang tidak punya lawan. Sifat itu udah waktunya udah mulai jam pukul. Ya? Ada pertanyaan? Lawan. Kayak yang tadi apa? Kumpulnya misalnya apa tiba-tiba itu artinya apa? Terkumpulnya? Berarti nanti artinya infitah itu tak kumpulnya, tidak berkumpulnya. Seperti itu. Udah bisakah bahasa Sulawesi? Alhamdulillah. Anda dengar bahasa apa logat atau dialek Sulawesi kayak dialek Maluku ya, bukan? Enggak ya? Atau Batak ya? Batak itu beda ya? Beda. Ya, mungkin hanya itu. Enggak ada pertanyaan, enggak ada